Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu mengenai break-even point. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi atau men-sharing materi mengenai menghitung break-even point untuk usaha donat. Oke, untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lita Kartika dengan NIM 28922500103 dari Prodi Manajemen dan saya di semester 4, tentunya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Adelina Suryati SEMAK dan saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, untuk materinya, di sini ada pengertian break-even point. Definisi dari break-even point sendiri itu adalah break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Ini merupakan titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi di sini perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan, yaitu titik impas atau modalnya kembali. Tujuannya yaitu tujuan analisis titik impas adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Dan juga manfaatnya yaitu analisis break-even point berguna untuk perencanaan laba, mengevaluasi laba, dan menentukan harga jual yang tepat. Selanjutnya ada asumsi dasar analisis break-even point. Di sini ada biaya. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap. Dan juga ada pendapatan. Beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Tingkat persediaan tidak akan berubah. Penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Berikutnya ada metode perhitungan break-even point. Yang pertama, metode persamaan, yaitu menggunakan pendekatan laporan laba rugi dengan persamaan dasar. Penghasilan total sama dengan biaya total, penghasilan total sama dengan biaya variabel plus biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus berikut, yaitu PX sama dengan A tambah BX. Keterangannya di sini P adalah harga jual per unit produk, dan X unit produk yang dijual atau yang diproduksi, A sama dengan total biaya tetap, B biaya variabel setiap unit produk. Dari persamaan di atas dapat diuraikan menjadi rumus break-even point sebagai berikut. Untuk A break-even point dalam satuan uang penjualan, yaitu BEP, jika mencari rupiahnya atau uangnya itu, yaitu di sini ada A dibagi 1 dikurang BX dibagi PX, yaitu A total biaya tetap dibagi biaya variabel setiap unit dan unit produk yang dijual, lalu dibagi harga jual per unit produk dan unit produk yang dijual, dan dan dikurang 1. Dan juga ada metode persamaan. Untuk yang B, break-even point dalam unit produk, yaitu untuk mencari unit BEP adalah A dibagi P dikurang B. Pada keadaan titik impas laba, operasinya sama dengan 0, sehingga akan menghasilkan jumlah produk dalam satu unit maupun satuan uang penjualan yang dijual mencapai titik impas ditambah biaya tetap. Yang kedua,
Ada metode kontribusi unit. Menghitung titik impas berdasarkan margin kontribusi per unit, yaitu selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit. Untuk mencari titik impas, rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk mencari unit, yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Dan juga untuk mencari rupiah, biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Dan yang ketiga, yaitu metode grafis. Menggambarkan titik impas melalui grafik, di mana garis pendapatan dan garis biaya berpotongan. Dalam dunia usaha, tidak terkecuali unit perusahaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan yang dapat terjadi dalam bulan, triwulan, maupun perbedaan kondisi dari tahun ke tahun disebabkan oleh faktor internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, termasuk pengaruh kebijaksanaan pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pimpinan perusahaan harus dinamis, peka terhadap perubahan, mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam membuat alternatif pemecahan masalah sehingga tepat dan akurat di dalam mengambil keputusan, khususnya dalam hal untung rugi perusahaan. Selanjutnya, manfaat analisis BEP. Ada perencanaan laba. Analisis BEP membantu perencanaan untuk menghasilkan laba. Informasi penjualan. Analisis BP memberikan informasi mengenai hubungan volume penjualan, harga jual, dan biaya. Evaluasi laba. Analisis BP dapat mengevaluasi laba perusahaan secara keseluruhan. Penetapan harga jual. Analisis BP dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual yang tepat. Berikutnya ada kelemahan analisis BEP, yaitu ada asumsi linearitas. Analisis BEP mengasumsikan hubungan linier antara biaya, volume, dan pendapatan, padahal dalam praktiknya sering tidak demikian. Dan klasifikasi biaya. Pembagian biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel tidak selalu mudah dilakukan, terutama untuk biaya semi variabel. Dan juga ada jangka waktu. Analisis BEP hanya berguna untuk jangka pendek karena dalam jangka panjang banyak asumsi yang tidak lagi valid. Peran BEP dalam pengambilan keputusan. 1. Penetapan harga. BEP membantu pemilik usaha menetapkan harga jual yang optimal untuk memastikan profitabilitas. Yang kedua, alokasi biaya. Informasi BEP membantu pemilik dalam mengalokasikan sumber daya dan mengontrol biaya secara efektif. Yang ketiga, investasi. Analisis BP dapat membantu pemilik dalam mengambil keputusan investasi yang lebih tepat untuk pengembangan usaha. Keempat, pengembangan produk. BEP memungkinkan pemilik untuk mengevaluasi potensi produk baru dan memilih mana yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada contoh kasus BEP dalam usaha donat. Di sini ada biaya tetap, yaitu biaya tetap atau fixed cost per bulannya. Ada sewa tempat, yaitu sebesar 5 juta rupiah, gaji karyawan 7 juta rupiah, utilitas seperti listrik, air, dan lain-lain 1.500.000 rupiah, biaya pemasaran 1 juta rupiah, biaya administrasi 500.000 rupiah, dan total biaya tetap per bulan yaitu 15 juta rupiah. Dan juga ada biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost per unit itu mencakup bahan baku per donat 4.000 rupiah, kemasan per donat 1.000 rupiah, tenaga kerja langsung per donat 2.000 rupiah. Dan total biaya variabel per donat 7.000 rupiah. Dan di sini ada harga jual. Untuk harga jual per donat yaitu sebesar 15.000 rupiah. Untuk perhitungan break even point, di sini ada rumus BP,
Untuk menghitung BEP dalam unit, digunakan rumus BEP unit, yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua ada perhitungan. Berdasarkan data yang tersedia, BEP per unit, BEP untuk unit yaitu 15 juta dibagi 15.000 dikurang 7.000 yaitu 1.875 donat. Di sini 15 juta dan di sini 15.000 dikurang 7.000 sama dengan 8.000. Jadi 15 juta dibagi 8.000 yaitu 1.875. Dan juga ada interpretasi. Artinya usaha donat donat manis perlu menjual setidaknya 1.875 donat per bulan untuk mencapai titik impas, di mana pendapatan total sama dengan total biaya. Berikutnya di sini ada laporan keuangan sederhana dari perhitungan BEP usaha donat. Di sini ada pendapatan. Harga jual per donat 15.000, jumlah donat terjual 1.875 donat, total pendapatan 1.875 dikali 15.000 yaitu 28.125.000 untuk pendapatan. Dan juga ada biaya. Satu, ada biaya tetap per bulan. Sewa tempat 5 juta, gaji karyawan 7 juta, utilitas 1.500.000, biaya pemasaran 1 juta, biaya administrasi 500.000. Dan total biaya tetapnya adalah 15 juta. Yang kedua ada biaya variabel per donat, bahan baku 4.000, kemasan 1.000, tenaga kerja langsung 2.000, total biaya variabel per donat 7.000. Jadi total biaya variabel untuk 1.875 donat yaitu 1.875 dikali 7.000 sama dengan 13.125.000. Dan ada total biaya. Jadi biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu biaya tetapnya 15 juta, ditambah biaya variabel 13.125 sama dengan 28.125.000. Yaitu di mana pendapatan sama dengan total biaya sama dengan 28.125.000 untuk pendapatan. Berikutnya laba. Karena pendapatan untuk labanya karena pendapatan sama dengan total biaya usaha donat manis berada tepat pada titik impas. Jadi tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian karena tepat di titik impas atau modal kembali. Jadi kesimpulan, dengan menjual 1.875 donat per bulan, usaha donat manis akan berada pada titik impas. Dengan break even point ini untuk menetapkan target penjualan bulanan dan strategi pemasaran guna memastikan usaha mencapai dan melampaui titik impas. Berikutnya ada mengatur strategi bisnis, menetapkan target penjualan. Dengan mengetahui BEP, pemilik usaha donat manis dapat menetapkan target penjualan bulanan yang realistis dan dapat dicapai. Yang kedua, strategi pemasaran. Informasi BEP juga dapat membantu pemilik dalam merancang strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan di atas titik impas. Yang ketiga, analisis biaya dan harga. Selain itu, BEP dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis biaya dan menetapkan harga jual yang optimal. 4. Peningkatan efisiensi. Dengan mengetahui BEP, pemilik dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, sehingga dapat meningkatkan laba. Untuk selanjutnya ada kesimpulan dari semua materi mengenai break-even point. Untuk menghitung break-even point adalah langkah penting dalam mengelola usaha donat secara efektif. Dengan memahami break-even point, pemilik dapat membuat keputusan yang lebih baik, mengelola biaya dan harga secara optimal, serta merencanakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Analisis BEP memberikan wawasan yang berharga untuk menjaga profitabilitas dan daya saing usaha donat di tengah persaingan yang semakin ketat.
Sekian materi yang dipaparkan atau di-share, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dari materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.